Halo semuanya, review kali ini cukup spesial ya, karena selain filmnya udah ditunggu-tunggu, film ini juga menandakan konsistensi gua dalam membuat konten di YouTube selama sekitar 2 tahun. Gua pernah mereview Dune Part 1 di tahun 2021, dan sekarang alhamdulillah masih diberikan kesehatan sehingga gua bisa mereview sequelnya yang merupakan keindahan dari sebuah sinema. Dune Part 2 ini awalnya direncanakan rilis tahun 2023. Namun dipindah jadi akhir Februari di Indonesia 2024 ya. Dune Part 2 tampil dengan memukau meskipun harus menunggu kurang lebih 3 tahun. Dune Part 2 ini masih melanjutkan cerita pertamanya yang kali ini Paul Atreides yang kehilangan keluarganya hanya menyisakan adik perempuannya yang masih jadi janin dan ibunya. Sesuai dengan ending film pertama yang mana Paul mencoba menjadi bagian dari bangsa Fremen dikarenakan dia dicari oleh bangsa Harkonnen. Di sequelnya alur ceritanya bisa dikatakan tidak sepadat film pertama karena film pertama itu benar-benar slow dan padat, malah adegan actionnya bisa terhitung jari. Tapi berkat film pertamanya jadinya di film kedua ini dari segi action lebih banyak muncul, masih padat ceritanya tapi nggak sepadat pertama. Untuk benar-benar memahami film Dune ini nggak cukup sekali nontonnya, karena banyak kata-kata asing yang memang disediakan khusus filmnya seperti di novelnya. Malah yang gue pernah lihat dari sosmed itu kalau novelnya ini ada kamusnya tersendiri biar orang-orang paham kata-kata asing. Gue cukup suka cerita awal di Dune Part 2 yang mana babak awal film ini lebih mengeksplor tentang bangsa Fremen, gimana cara mereka bertahan hidup di gurun pasir yang panas, gimana cara berkomunikasi dan sebagainya. Bahkan untuk bertahan di cuaca panas, mereka ngambil cairan badan orang yang udah mati dan cairannya itu dijadiin alat untuk mereka nafas sampai ibunya Paul muntah karena dia baru tahu cairan pendingin yang dia hirup itu dari orang yang udah mati. Yang paling jadi spotlight dari cerita bangsa Fremen ini yaitu perbedaan keyakinan antara daerah selatan dan utara. Di mana daerah selatan kalau nggak salah itu mereka nggak percaya dengan ramalan lisan al-gaib atau Mahdi itu orangnya dari luar bangsa Fremen. Mereka yakin kalau Mahdi ini dari bangsa mereka sendiri. Sedangkan utara ini percaya akan ramalan dan udah meyakini kalau Paul itu lisan al-gaib mereka. Memang bangsa Fremen ini semakin dilihat makin terlihat seperti kepercayaan yang mereka anut diambil referensinya dari ajaran Islam, yang mana nantinya akan ada Imam Mahdi saat Dajjal muncul. Ya, di sini Paul seperti Imam Mahdi bangsa Fremen yang akan menyelamatkan mereka dari segala penjajahan dan membawa planet Arrakis jadi penuh air. Yang gak gersang gitulah intinya. Apalagi sempat ditunjukkan perdebatan antara mereka yang percaya dan yang tidak. Banyak yang gak terima si Paul ini jadi bangsa Fremen karena dia dari luar kan. Tapi si Stilgar ini bersikeras untuk pertahanin kepercayaannya ke Paul. Bahkan saat Paul itu sendiri gak percaya kalau dia lisan al-gaib. Tapi siapa sih yang gak percaya kalau Paul itu Mahdi? Apalagi dia bisa langsung kendarain cacing besar Alaska yang paling gede. By the way, namanya aslinya tuh Sahid al-Hulud ya cacingnya ya. Tapi gue sebut aja cacing besar Alaska. Yang mana ramalannya Mahdi ini akan kendarain cacing besar Alaska yang paling besar. Bisa dibilang kakeknya para cacing lah. Kalau mengenai karakter, Stilgar ini yang paling menarik sih karena dia ini memperjuangkan kepercayaannya dia banget. Ibaratnya tuh Stilgar ini sahabat kita yang bilang lu bisa ngelakuin apapun itu. Meskipun kita itu gak percaya. Tapi sahabat kita ini tetap kekeh kalau kita pasti bisa. Memang definisi sahabat sejati. Konsep batin Paul dalam menerima dirinya sebagai lisan al-gaib juga bagus digambarkan. Tentunya awalnya dia nggak mau kan, tapi seiring berjalan waktu hidup sama bangsa Fremen, terutama karena mimpinya yang gambaran masa depan, tapi masih bentuk kayak kepingan. Jadi akhirnya ada satu perbuatan yang harus dilakukan Paul biar bisa melihat jelas masa lalu dan masa depan. Penggambaran Paul menjadi Mahdi atau lisan al-gaib sangat-sangat bikin merinding, apalagi dengan scoring musiknya Hans Zimmer. Banyak shot-shot menarik mewakilkan Paul sebagai Messiah. Yang paling bagus itu saat dia melewati manusia bagaikan lautan. Ini sinematografinya di film ini memang juaranya banget. Dengan shot-shot gurun pasir yang wide shot, Avatar The Way of Water kalah menurut gua. Untuk actionnya ini juga vibe-nya ada yang mirip Lord of the Rings. Apalagi kita dikasih lihat strategi berantem bangsa Fremen yang nimbun dirinya pakai pasir dan lakukan serangan dadakan. Sebenarnya strategi ini pernah dilihatin juga di film pertama, tapi hanya sekilas saja. Nggak sedetail dan nggak sebanyak film ini. Oh iya, ada satu yang gue lupa.
Adegan di planet bangsa Harkonnen ini juga menarik ya. Awalnya gue pikir filmnya memang dibikin hitam putih tanpa alasan, tapi ternyata matahari di sana itu memang gak ada warnanya atau hitam putih lah. Jadi saat mereka terkena matahari itu seolah kayak hitam putih. Mungkin yang gue harapkan ada di film ini tapi nggak ada, yaitu salah satunya jin. Kata Stilgar ini saat ngetes si Paul bilangnya ada jin di gurunnya. Cuman sayang banget, kirain bakal dimunculkan gitu, tapi ternyata enggak. Overall ini film terbaik tahun 2024 sejauh ini dari segala aspek. Film science fiction yang benar-benar cuman di satu planet aja dan isinya gurun pasir doang tapi bisa menyuguhkan keindahan di dalamnya. So itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.